Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya, kita bersekutu di dalam doa. Kami puji, kami muliakan, kami sembah, kami agungkan nama-Mu ya Tuhan, atas setiap berkat dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Secara khusus ketika Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kesempatan yang luar biasa ini akan kami gunakan dengan sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan menyapa kita pada saat ini dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudara dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku ini pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kasih tidak pendendam. Kasih tidak pendendam. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sering kita mendengarkan pernyataan atau perkataan orang, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Perkataan ini adalah perkataan yang tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun orang percaya juga sering mengatakan hal demikian. Kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Tapi pada dasarnya perkataan ini adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Perkataan ini hanya diucapkan oleh orang-orang yang tingkat emosionalnya sangatlah tinggi. Emosi yang tinggi membuat manusia itu hidup di dalam keberdosaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini kita belajar bagaimana kasih yang nyata, kasih yang harus kita praktikkan di dalam kehidupan orang percaya di dalam sehari-hari. Kita melihat, mendengar bagaimana kisah Yusuf ketika ayah Yusuf mati dan ada ketakutan di dalam
kehidupan saudara-saudara Yusuf. Apa ketakutannya? Mereka takut kalau Yusuf akan balas dendam atas kejahatan yang mereka lakukan kepada Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf dijual ke tanah Mesir. Itu kejahatan yang sangat jahat yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Maka mereka katakan, Yusuf nanti balas dendam. Yusuf akan membalaskan kejahatan yang kita lakukan. Tetapi apa yang mereka takutkan, apa yang mereka cemaskan tidaklah benar dan sungguh terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika mereka datang sujud menyembah kepada Yusuf, jadikanlah kami budakmu. Apakah Yusuf sungguh-sungguh menjadikan mereka budak? Apakah sungguh-sungguh Yusuf membalaskan kejahatan yang mereka pernah lakukan kepada dirinya? Apa kata Yusuf, Bapak Ibu saudara-saudara? Memang kamu mereka-rekakan yang tidak baik dalam kehidupanku. Tapi sesungguhnya Allah mereka-rekakan yang baik dalam hidupku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin hal yang buruk yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf ketika Yusuf dijual. Tetapi ketika Yusuf sudah berada di Mesir, lihat Allah merancang Yusuf begitu sangat indah dan baik. Melalui Yusuf, umat Allah yang begitu besar dapat bertahan hidup. Ketika kelaparan tiba, Yusuf hadir untuk tetap membuat umat Allah, bangsa yang besar itu, tetap hidup. Oleh karena pimpinan Allah dalam kehidupan Yusuf. Jadi Yusuf tidak memikirkan yang jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, tetapi dia memikirkan yang baik yang telah dirancangkan dan disediakan Allah dalam kehidupannya. Sehingga Yusuf katakan, aku akan menanggung kehidupanmu, bukan hanya hidupmu tetapi juga hidup anak-anakmu. Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh kasih yang sungguh luar biasa. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Itulah yang diperlihatkan oleh Yusuf saat ini. Apa yang mau kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan? Yang pertama, jangan pernah memandang kegagalan, memandang keterpurukan itu sebagai hukuman. Tetapi pandanglah Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebagai rencana Allah yang akan menjadikan kita lebih baik dan lebih menjadi berkat dari kehidupan kita sebelumnya. Kita belajar dari Yusuf yang memandang positif. Sangat luar biasa rencana Allah yang menetapkan dia berada di Mesir pada saat itu. Jadi jangan memandang pergumulan, persoalan kita itu sebagai hukuman yang sangat berat. Tapi pandanglah kesengsaraan, kegagalan yang kita peroleh saat ini adalah bagian dari rencana Allah. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, belajar dari Yusuf yang tidak sedikit pun menaruh dendam kepada orang-orang ataupun saudara-saudaranya yang melakukan kejahatan dalam kehidupannya. Sering kita Bapak Ibu mengancam atau mengatakan, aku akan balas perbuatanmu yang kau lakukan saat ini kepadaku. Itu emosi Bapak Ibu. Itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan.
Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, memang sulit ini kita kerjakan. Tetapi ketika Roh Tuhan menolong kita dengan tidak mengatakan, aku akan balas, aku sudah dipermalukan, aku akan mempermalukan dia. Aku telah disakiti, aku akan sakiti dia. Ketika Roh Tuhan menolong kita, maka perkataan itu tidak akan pernah kita ucapkan. Kita akan melihat sudut pandang yang positif dari apa yang kita rasakan saat ini. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Allah mengasihi kita dan menyelamatkan kita melalui Kristus Yesus. Allah mengampuni kita dan memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup pulih dari keberdosaan, dari kesalahan yang kita lakukan. Kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, pemulihan yang diberikan Allah kepada kita itu adalah anugerah yang terbesar yang boleh kita rasakan. Sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Begitu luar biasa kasih yang diperlihatkan oleh Yusuf. Kita juga harus melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, mengaku kejahatan, kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan, maka biarlah anugerah itu kita nikmati, anugerah itu kita syukur kepada Tuhan yang memberikannya kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih yang sesungguhnya, kasih yang tidak memiliki dendam kepada orang lain, yang menyakiti hati kami, yang telah merancangkan yang tidak baik dalam hidup kami. Kami belajar dari kisah Yusuf ini Tuhan, dia boleh menyatakan kebaikan walaupun saudara-saudaranya merancangkan yang jahat dalam hidupnya. Ajari kami juga Tuhan untuk tetap mengasihi Tuhan, sehingga kami boleh melihat ada keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Filipi pasal pertama, ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-30. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, hidup menghasilkan buah. Hidup menghasilkan buah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang tidak berani mengatakan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Apakah kita sebagai orang percaya berani seperti Paulus ini mengatakan kematian adalah keuntungan? Paulus berani katakan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, karena hidupnya adalah Kristus. Ketika dia mati, dia katakan itu merupakan keuntungan. Jadi ketika dia masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, maka dia harus bekerja, melayani, dan menghasilkan buah. Sungguh luar biasa pernyataan statement iman dari Rasul Paulus, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Ketika dia masih hidup, dia harus terus bekerja, melayani, dan menghasilkan buah. Dan itu terlihat semangat dan luar biasa dari Rasul Paulus dalam pelayanan. Dia terus giat melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan hasilnya Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang melalui pemberitaan Rasul Paulus menjadi percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Itu buahnya. Itu hasilnya. Jadi selama Rasul Paulus hidup, dia terus bekerja, melayani, dan menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita terus mau hidup lama di tengah-tengah dunia ini tanpa memikirkan apakah kita jadi berkat, atau sebaliknya menjadi batu sandungan bagi sesama? Ini tantangan dalam kehidupan orang percaya. Hidup singkat tapi jadi berkat. Hidup panjang, umur panjang, tetapi hidup kita menjadi batu sandungan. Mana yang kita pilih, Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah kita katakan sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus? Ketika aku masih hidup, aku harus bekerja untuk menghasilkan buah, banyak buah. Dan berikutnya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Apa nasihatnya? Agar orang-orang percaya di Filipi hidup sepadan dengan Injil Kristus. Orang yang hidupnya sepadan dengan kebenaran firman Tuhan akan sehati, sejiwa, dan sama-sama berjuang untuk mempertahankan imannya. Itu akan terlihat, itu akan terdengar ketika kita bisa sama-sama berjuang, sehati, sepikir, seperjuangan mempertahankan iman kita. Dalam pergumulan iman, pergumulan hidup yang akan terus silih berganti bagi kehidupan orang percaya, masalah akan menjadi tantangan terbesar dalam iman orang percaya. Apakah kita sama-sama berjuang sehati sepikir satu roh untuk mempertahankan iman itu? Paulus memberikan contoh dirinya kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Sebelum Rasul Paulus menerima Kristus Yesus dalam hidupnya, hidupnya penuh dengan kemegahan dan tidak ada tantangan persoalan yang dia hadapi.
Tetapi ketika dia sudah menerima Kristus dan menjadi rasul Kristus, apa yang terjadi? Tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan, dia hadapi, dia temui dalam kehidupannya. Karena Paulus juga katakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi untuk menderita untuk dia. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yang pertama, hidup harus jadi berkat. Hidup harus menghasilkan buah. Jangan hanya hidup untuk menyusahkan orang. Jangan hanya hidup untuk menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Selagi hidup, semangat, kerjakan yang baik, sehingga yang baik itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang percaya itu, orang yang mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, harus sehati, sejiwa, harus sama-sama berjuang mempertahankan iman. Di dalam pergumulan, beban yang berat, harus sama-sama berjuang. Ya. Suami istri kalau senangnya sama, sukanya sama, itu belum dapat kita ukur kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi ketika suami istri sama-sama terpuruk, susah, tetapi mereka tetap bergandengan tangan, berjuang bersama-sama untuk tetap bertahan, di sanalah kita mengukur kesetiaannya kepada Tuhan sangat luar biasa. Kita harus sama-sama berjuang. Karena penderitaan itu adalah bagian hidup kita. Dan poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menjadikan penderitaan itu adalah bagian hidup orang percaya. Nah, Yesus juga katakan, orang yang mengikut aku harus memikul salib. Salib itu penderitaan yang harus kita pikul bersama-sama. Kita harus berjuang. Kita harus bertahan dalam penderitaan sampai kita menuju garis finish yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika penderitaan datang, jangan lemah, semangat dan terus berjuang. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan memampukan kita untuk bertahan dalam iman percaya kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami perdengarkan, kami akan menjadi orang-orang percaya yang sehati, seroh, sejiwa untuk mempertahankan iman percaya kami ya Tuhan. Kami mau hidup kami jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Selama kami hidup, Roh Kudus menolong kami untuk terus menghasilkan buah. Buah yang manis, buah yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.